Ya, pemerintah menetapkan aturan baru terkait penerapan kombinasi WFH work from home dan WFO work from office bagi pegawai ASN aparatur sipil negara yang berlaku usai libur Lebaran 2024 dan hal ini dalam rangka pemirsa untuk mengurangi kemacetan saat arus balik. Aturan tersebut termuat dalam surat edaran Menteri Pendayagundaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor SE Menpan RB nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Nah, seperti apa mekanisme pelaksanaan WFH dan juga WFO yang dilaksanakan untuk tanggal 16 sampai 17 April ini? Kita akan lihat dulu dasar dari aturan ini adalah SE Menpan RB nomor 1 tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan aturan ini disampaikan langsung oleh Menpan RB kemarin dan ini hasil dari diskusi dengan Kemenhub dan seluruh stakeholder yang terkait untuk memperlancar manajemen dari arus balik itu sendiri. Dan aturan ini sebenarnya disampaikan dan harus dilaksanakan secara ketat dengan sejumlah pengawasan. Nah, lalu siapa saja yang kemudian berhak untuk WFO dan juga WFH? Kita akan lihat dulu aturan selanjutnya terkait dengan siapa atau sektor-sektor instansi apa yang WFO 100%. Nah, ini tentu saja tidak semuanya WFO dalam aturan ini. Yang untuk wajib WFO adalah untuk instansi atau sektor bagian kesehatan, energi, logistik, bagian penanganan bencana, dan juga pos. Artinya secara umum ini adalah bagian dari pelayanan publik. Ini harus tetap masuk 100% karena ini terkait dengan pemaksimalan layanan publik. Sementara kita tahu bahwa untuk cuti lebaran saja sudah 10 hari. Artinya di sini Menpan RB dan juga pemerintah menyampaikan bahwa setelah itu untuk pelayanan publik harus kembali full dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Jadi yang tidak terkait dengan sektor-sektor bidang pekerjaan ini itu tidak boleh WFH ya, wajib WFO. Jadi jangan bolos. Nah, kemudian ini WFO. Lalu siapa yang kemudian berhak untuk WFH? Kita akan lihat sektor-sektor yang WFH, ketentuan penerapan, ini masih WFO tadi terkait dengan transportasi distribusi, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar objek vital. Nah, ini juga layanan-layanan publik yang tidak boleh WFH. Baik, kemudian untuk yang WFH sendiri tentu saja ini ada aturan yang boleh dilaksanakan oleh instansi-instansi masing-masing yang mengacu kemudian dari peraturan atau surat edaran menteri tadi. Nah, penerapan WFH 50%, artinya di sini tidak 100%, bisa 10%, 20%, maksimal 50% dari seluruh jumlah pegawai instansi terkait. Dan yang boleh kemudian menerapkan WFH ini meliputi kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian dan juga analisis serta sejumlah elemen-elemen dari instansi tersebut yang terkait dengan bidang dukungan kepemimpinan dan juga pimpinan itu sendiri. Jadi boleh di bawah 50% atau maksimal 50%. Baik, selanjutnya kita akan lihat jika penerapan ini dilaksanakan, lalu bagaimana pengawasannya? Apa jaminannya bahwa aturan ini benar-benar bisa dilaksanakan tanpa ada pelanggaran? Nah, pengawasannya tentu saja ini sudah dipertimbangkan terkait dengan memastikan output pelayanan sesuai dengan standar yang diterapkan itu wajib sekali. Ini terkait dengan output walaupun nanti ada WFH, tapi outputnya harus tetap sama seperti WFO. Dan kemudian pemenuhan pencapaian sasaran target kerja juga harus tetap dimaksimalkan walaupun WFH, tapi tidak mempengaruhi output dan targetnya harus tercapai. Menggunakan media informasi dan publikasi sebagai bagian dari kontrol. Nah, ini pengawasannya boleh kemudian ini dilakukan oleh banyak elemen, tidak hanya dari internal tapi juga masyarakat sendiri jika memang mendapatkan ada lembaga-lembaga instansi layanan publik yang tidak melayani masyarakat dan mungkin pegawainya tidak bekerja atau mungkin terhambat, boleh langsung melaporkan kejadian tersebut sebagai bagian dari pengawasan. Media komunikasi online sebagai wadah konsultasi dan juga pengaduan ini juga dilaksanakan dan disebar di instansi terkait di masing-masing pos untuk kemudian menerima laporan masyarakat jika pada tanggal 16 sampai dengan 17 ini layanan publik atau sektor-sektor yang seharusnya WFO 100% itu kemudian tidak
tidak memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, dan apabila juga yang ternyata yang WFH itu juga tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini ada pengawasan-pengawasannya. Walaupun demikian, jika memang pengawasan sudah dilakukan, tentu saja ada potensi ada yang bolos atau mungkin tidak masuk kerja. Lalu sanksinya apa, pemirsa? Nah, sanksinya tetap ada, yaitu ada sanksi otomatis. Pemotongan TPP atau tambahan penghasilan pegawai, termasuk ini yang terlambat apel, apalagi tidak masuk. Makanya tadi kita lihat informasi dari DKI Jakarta dan juga Bandung tadi, semuanya hampir 100% hadir. Dan sistem apel ini tentu saja harapannya tidak hanya ketika ada surat edaran ini ya, tapi setiap hari pun harus tertib apel. Tidak hanya untuk tanggal 16-17 yang memang harus wajib work from office ataupun juga WFH. Dan tentu saja untuk sanksi-sanksi ini disesuaikan dengan direktorat atau unit-unit instansi masing-masing. Nah, kemudian kita akan lihat dasar pernyataan dari Menpan RB sendiri yang menyatakan dan mengimbau terkait dengan kebijakan ini. Dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik, sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang. Oleh karena itu kita lihat bahwa di momen-momen arus balik masih banyak warga yang mudik, masih banyak warga yang kemudian melakukan aktivitas perjalanan keluar kota. Nah, ini bagian dari manajemen yang Menpan RB menyatakan ini sudah hasil diskusi dengan seluruh elemen dari kementerian terkait, khususnya untuk Kementerian Perhubungan sendiri. Namun meskipun demikian, ternyata dari kebijakan Menpan RB ini tidak sepenuhnya diterima dan ada juga tanggapan yang berbeda dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari pengamat pemerhati transportasi dan kebijakan publik Bambang Haryo Sukartono yang menyampaikan bahwa jika WFH diterapkan, maka dunia industri dan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah akan terhenti. Dan ini tentu akan berdampak pada perekonomian negara dan ekonomi nasional bisa terganggu. Ini baru 2 hari dianggap ada potensi gangguan ekonomi. Dan ia juga menyatakan kalau masalahnya memang untuk mengurai kepadatan arus balik, seyogyanya sebenarnya transportasi publik ini yang benar-benar dilakukan semaksimal mungkin pembenahannya. Dilakukan dengan menambah jumlah trip, armada, atau memudahkan mendapatkan tempat duduk dan juga murahnya tarif transportasi. Dan itu tadi adalah pernyataan dari Bambang Haryo Sukartono. Tentu saja ini percobaan 2 hari, semoga hanya selesai di sini, tidak kemudian berlanjut, karena bagaimanapun juga banyak pihak menyatakan bahwa permasalahan arus balik dan arus mudik ini sekiranya bisa ditempuh jalur alternatif dengan pemaksimalan untuk manajemen perhubungannya, transportasinya, bukan pada sistem SDM-nya. Karena sistem SDM dan juga manajemen ASN ini sangat berpengaruh pada nanti perekonomian dan juga berdampak pada pengusaha. Dan di sini juga bagian hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa roda perekonomian setelah Lebaran biasanya ini kan memang banyak masyarakat yang harus kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari dan membutuhkan pelayanan publik semaksimal mungkin. Dan itu tadi pemirsa ulasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan WFO dan juga WFH untuk kebijakan terbaru Menpan RB selama tanggal 16 dan 17 April 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.